setelah kita menginstal wiring OP, langkah selanjutnya kita akan mencoba dengan OP GPIO, Orange PI GPIO. Nah, langkah menginstalnya pertama adalah kita membutuhkan Python 3 PIP. Kita bisa menambahkan Python 3 PIP di sini dengan cara mengetikkan Python pt install Python 3 PIP. Jika update-nya terdapat kegagalan, kita bisa menggunakan seperti yang ditunjukkan di layar, yaitu update fix missing, apt get update fix missing. Dan seperti ini. Nanti kita cek apakah berhasil apa yang diminta oleh sistem operasi. Jika telah berhasil menginstal update fix missing, maka kita coba menginstal kembali Python 3 PIP-nya. Ya, kita bisa menginstal kembali Python 3 PIP. Jika syarat-syarat install telah terpenuhi, maka kita bisa langsung menginstal OP GPIO X. Ya, kita bisa langsung ambil alamatnya OP GPIO X tadi, kita copy. Sekarang OP GPIO X ini juga support untuk wiring PI. Ya, untuk yang versi 1.0-nya kita coba copy saja langsung. Kemudian kita paste di sini dengan perintah pip install OP GPIO X. Nah, seperti ini proses installnya.
sebentar saja. Kita lihat sukses install OPI GPU EX versi 1.0. Pin yang digunakan adalah pin 11 di sini. Terhubung ke project board, kemudian ada resistor, kemudian masuk ke LED, kemudian di sini ada pin 25 yaitu ground, terhubung ke LED. Kita cek di sini, pin 25 adalah ground, pin 11 adalah 11 ini out ya. Oke. Kemudian kita coba sebuah program menggunakan Python. Menggunakan nano, tuliskan nono, nama program yang akan diketik .py atau Python. Yang pertama adalah import OPI GPIO. GPIO adalah OPI GPIO library-nya yang diimport. Selanjutnya ini adalah untuk setup board menggunakan 26 pin board kita 26 menggunakan ini. Kemudian ini setupnya untuk pin 11 yang digunakan sebagai out. Pin 11 sebagai out. Kemudian jika sudah dijalankan program, tekan Ctrl C, maka akan keluar. Untuk menyalakan lampu atau LED GPU output pin 11 nilainya harus diberikan nilai 1 atau high. Untuk mematikannya nilai 0. Ya. Kalau tekan Ctrl C, maka dia langsung memberikan nilai 0 pada GPU 11. Output 11 ini kita coba. Untuk mencoba bisa menggunakan sudo, kemudian Python 3 nya dipanggil, dan nama programnya, masukkan password. Ini kita lihat di sini sudah menyala. Kalau tekan Ctrl C, lampu padam. Kita jalankan lagi seperti itu. Sekarang mari kita coba membuat sebuah program untuk membuat lampunya berkedip atau blink menggunakan Python. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat lampunya berkedip atau blink. Untuk wiringnya tetap menggunakan yang ini. Kabelannya. Sekarang kita lihat bahasa pemrograman. Saya bersihkan dulu. Blink, OPI Blink. Saya beri nama OPI Blink seperti ini. Ini sama seperti program yang lalu, tetap menggunakan GPIO pin 11. Ya. Kemudian untuk membuatnya berkedip, kita harus menambahkan di sini ada bagian sleep atau timer time. Import time digunakan untuk membuat jeda atau sleep. Jadi waktu lampunya nyala nanti nilainya 1 berarti high, maka dia akan berhenti sleep dulu selama 1 menit, kemudian mati. Kemudian sleep lagi 1 menit, 0,1 maksudnya 0,1, kemudian dia hidup, dan seperti itu ya. Nah ini sama, nanti di akhir kalau kita tekan Ctrl C, maka kondisinya pin 11 itu nilainya 0. Kita coba cek dengan perintah sudo dan Python 3.
ketiga untuk menjalankan aplikasi OP LED on. Masukkan passwordnya Orange PI. Kita lihat di sini. Oh maaf, ini LED on ya. Yang satu lagi berarti programnya yaitu OP Blink. Sorry. Nah, dia berkedip. Dengan menekan Ctrl C, nah maka kondisi mati. Sekarang kita akan mencoba sebuah input yaitu push button. Ini kakinya ada 3, cuma ini jadi 6 pin. Skemanya seperti ini. Cuman sebelumnya kita akan lihat dulu wiring konvensional kan seperti ini kalau mau menyalakan LED. Jadi ini positif ya, masuk ke dalam push button ya, untuk meneruskan arus kan seperti ini. Kalau ditekan terus sampai ke LED dan terus ke minus ya, kemudian kalau kita tekan lagi tertutup seperti itu. Jadi ini fungsinya buka tutup, tapi beda dengan input push button pada program ini. Jadi untuk push button pada program ini tidak menutupi arus, karena kita akan menjalankan menggunakan program. Jadi jika ini ditekan tombol, maka ya lampu dari pin out 11 akan memberikan nilai 1 seperti itu. Jadi tidak menggunakan menutup arus atau membuka arus. Baik, kita langsung saja untuk lihat skripnya. Nano OP input ya, push button seperti ini. Yang pertama seperti biasa di sini ada library didefinisikan dulu. Kemudian di sini kita membutuhkan timer atau time untuk delay. Kemudian yang pertama adalah set mode. Ini kita membuat set mode untuk pin ya. Apakah itu input, output dan sebagainya. Kita menggunakan 26 pin, maka kita siapkan di sininya GPIO board. Ya. Ini tergantung board kita. Kemudian di sini ada GPIO setup digunakan untuk output, yaitu tetap menggunakan 11 sebagai lampu LED. Jadi set pin 11 sebagai lampu LED. Kemudian kita juga menggunakan GPIO setup yang kedua, yaitu untuk pin 15 ya. Kalau kita lihat pin 15 itu bukan out tapi in gitu buatnya, GPIO in ya. Kemudian di sini ada pull up down GPIO put off, ini pin 15 sebagai input. Jadi tambahannya cuma ini ya. Setelah GPIO in dijadikan in, maka tambahkan pull up down ya. Kemudian di sini jika di sini kita harus ada menekan kontrol ya, tapi ya. Oke. Di sini jika GPIO input 15 yaitu push button tadi diberikan nilai 1, bagaimana cara memberikan nilai 1? Yaitu dengan ditekan ya. Jika pin 15 mendapatkan nilai 1 ya, maka GPIO output untuk 11 untuk pin 11 adalah mendapat nilai 1 dan keluar teks pin 15 high, pin 11 LED-nya on. Jika tidak maka pin 11 keluar perintah. Jika tidak ditekan ya, keluar keterangan bahwa port 15, oh ini bukan high ya, port 15 adalah low, dan pin 11-nya adalah off. Maka GPIO outputnya di sini nilai pin 11 yang LED-nya itu diberikan nilai 0. Jadi jika tidak ditekan maka diberikan nilai 0. Kemudian ada sleep, dan ini seperti biasa untuk mengakhiri
Jika tekan Ctrl Alt C, Ctrl C, maka pin 11 atau LED itu menjadi 0. Nah, dan kita bisa tambahkan juga ya, 11 jadi 0 dan GPIO output juga 0. Seperti ini. Oke, kita cek sudo dengan perintah sudo python 3 op input py, kan masukkan password. Nah, sekarang keadaannya off ya, terangannya pin 1 LED off karena low. Kalau kita tekan high dan berkedip, tekan lagi off, nyala ya, berkedip, off, tekan on, Ctrl C ya, langsung off. Input proses menggunakan sensor gerak. Sensor gerak yang digunakan yaitu HCSR 501. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini di video seperti ini. Nah, sensor ini pada bagian belakang akan terlihat seperti ini. Untuk wiringnya, untuk pengabelannya terdapat di dekat chip ini terdapat pin. Untuk grounding yaitu bagian yang dekat dengan chip. Jadi kalau ini dibalikan, sensornya dibalik, maka bagian sebelah ini adalah grounding. Sedangkan untuk powernya sendiri di sebelah kanannya. Sedangkan outputnya itu ada di tengah. Jadi kalau kita membuat wiringnya di Orange PI ini, untuk power ada di bagian pin nomor 2 yaitu 5 volt dan pin nomor 1-nya 3 volt. Di sini masuk ke bagian tengah dari pin output. Kemudian ini masuk ke bagian pertama ya. Ini kembali gambarnya. Oke, saya kembalikan dulu ini. Oke, seperti ini. Jadi yang merah itu masuk ke bagian VCC yang 5 volt. Sedangkan yang grounding itu ada di port atau pin nomor 6 yang masuk ke sebelah sini, bagian grounding. Sedangkan untuk data ya, output kita ambil pin nomor 15, masuk simpan di tengah seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini wiringnya. Jadi kita belum sambungkan dengan output ya, masih berupa input. Nah, sekarang kita lihat program dengan Python. Ya, saya akan coba membuka dengan sensor gerak dulu. Nano sensor gerak .py. Nah, ini dia. Untuk sementara seperti ini dulu, yaitu di sini seperti biasa ada import GPIO ya, OP sebagai GPIO, kemudian ini timer atau time sebagai untuk import time sebagai untuk sleep atau delay. Nah, di sini yang paling penting di sini setelah set mode ya, kita menggunakan seperti biasa GPIO board ya, karena 26 pin. Di sini ada GPIO setup 15, artinya ini pin nomor 15 tadi yang disambung dengan bagian tengah. Kemudian sifatnya adalah GPIO, biasanya kita output, sekarang adalah in ya, artinya input. GPIO input. Jadi kalau kita lihat di sini nanti seperti ini 15 ya, ini sudah pernah berjalan. Jadi saya akan coba dikembalikan dulu ini ke nilai yang 0 ya. Oke,
GPIO mode 8 out. Saya cek dulu nomor 8. Nah, sekarang sudah out ya. Ya. Di sini kita kembali ke sini ya, GPIO-nya in, kemudian di sini seperti push button ya, karena jika terkena gerakan maka dia seperti down, tombol ditekan, GPIO PUD off. Nah, di sini try jika GPIO inputnya ditekan atau terkena gerakan ya. Di sini 15 ini artinya GPIO inputnya kondisinya kosong ya, tidak ada gerakan atau apa-apa. Maka jika terdapat gerakan, print keluar tulisan sensor terdeteksi. Kemudian sleep dulu, delay sama setengah menit ya, setengah detik ya. Kemudian 0,1 detik. Kemudian jika tidak ada terdeteksi maka dia akan keluar muncul tidak terdeteksi, seperti itu. Di sini saya ulangi ya, jika terdapat trigger ya, maka keluar terdeteksi. Tapi else jika tidak, maka tidak terdapat trigger maka tidak terdeteksi. Kemudian ini dengan Ctrl C untuk keluar. Baik, kita coba dulu. Sudo Python 3 sensor gerak titik Python ya, tidak terdeteksi. Kalau kita coba ya, terdeteksi. Sekali lagi. Responnya tidak terdeteksi. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat bagian sini, dia sudah berubah menjadi input ya, 0, tidak terdeteksi. Kita coba terdeteksi. Oh maaf, salah saya. Oke, ini keburu. Sorry. Saya ulangi di sini, tidak terdeteksi. Ya, kalau kita lihat di sini, tipenya sudah berubah menjadi input, ya, tapi masih 0 seperti ini. Kita lihat tidak terdeteksi ya. Oke, ini karena berjalan sebentar di sini. Setelah saya coba reload kembali, kita kembali ke posisi awal, jadi tidak bisa dilihat perubahannya. Tapi kita coba menggunakan output supaya bisa terlihat. Oke, saya akan coba gunakan output di sini, yaitu motionnya, nano motion OP motion seperti ini. Nah, ini saya beri output seperti tadi programnya, cuman ditambahkan di sini jika terkena trigger ya, maka GPIO 11 yaitu lampu LED akan berubah menjadi mendapatkan nilai 1 atau high. Nah, wiringnya seperti ini. Wiringnya seperti ini. Untuk pin 11 digunakan sebagai LED, beban LED sini ya. Pin 11 data untuk LED, di mana dia nanti jika nilainya 1 akan memiliki high ya, akan memiliki arus, kemudian diberikan tahanan di sini, kemudian dia akan sambungan ke dalam LED, kemudian dari LED akan ke grounding. Nah, jika ini terdeteksi maka ini akan mendapat nilai 1. Itu saja.
Gitu. Kita coba hidupkan sudo python op motion. Oke. Ini masih off, jika kita nyalakan. Hai, lampunya nyala. Kembali, lampunya nyala. Sekali lagi, lampu red on. Oke.